Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Bati Kurnia Awandasari dengan nomor induk mahasiswa 202107100004. Halo, perkenalkan saya Dewi Ayu Indahsari dengan NIM 2021071048. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Afan dengan NIM 2021 07 195. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak yang memiliki arti pembawa pesan, sedangkan bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut berbunyi, An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu mimma riji min nar wa khuliqa adama mimma wusifa lakum. Artinya, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api, dan Adam diciptakan dari tanah. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing dan mereka tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah dengan cara percaya bahwa malaikat benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak memiliki sifat sehingga selalu taat pada perintah Allah. Mereka tidak pernah maksiat dan membangkang, selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Mereka tidak makan dan minum, dan mereka juga bukanlah laki-laki maupun perempuan. Jadi, mengimani malaikat maksudnya mengimani segala penjelasan Allah dan Rasul tentang malaikat, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Yang keempat, mengimani tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat bisa berubah menjadi sangat besar ataupun kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga bisa berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan waktu yang sekejap, memiliki kekuatan yang besar dan juga hebat. Dalil iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Tapi ingat, akan selalu ada 2 malaikat yang ada di sebelahmu. Oleh karena itu, jagalah sikap, selalu patuhi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jumlah malaikat sangatlah banyak, tak terhitung, dan hanya Allah lah yang tahu berapa jumlah mereka. Tetapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israil, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Dan semua malaikat itu mempunyai tugasnya masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah. 2, Mikail, tugasnya membagi rizki. 3, malaikat Israil yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Raqib, yang tugasnya mencatat perbuatan baik manusia. Malaikat Atid, tugasnya mencatat perbuatan buruk, sebaliknya dari malaikat Raqib tadi. Yang 7, malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. Malaikat Nakir, tugasnya juga menanya juga di dalam kubur. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka.
Dan 10 yang terakhir malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah salah satu dari arkanul iman yang tidak boleh sedikit pun bercampur dengan keraguan. Iman kepada malaikat termasuk dalam pengertian al-biru atau kebajikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikah. Yang artinya, tetapi yang disebut kebijakan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta malaikat. Beberapa poin penting dari hikmah beriman kepada malaikat yaitu merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kerap akan selalu mendoakan dan selalu memaafkan untuk orang lain. Yang keempat, orang yang beriman kepada malaikat senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa. Yang kelima, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena menyadari bahwa Allah sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan manusia. Yang keenam, menumbuhkan perasaan senang untuk beramal soleh. Yang ketujuh, merasa takut jika telah melakukan perbuatan maksiat atau akan berbuat maksiat, karena dirinya yakin bahwa segala perbuatan tidak akan terlepas dari pengawasan malaikat. Yang kedelapan, orang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik. Yang kesembilan, senantiasa untuk selalu berpikir dan berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu, karena perbuatan baik ataupun buruk akan selalu diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Yang kesepuluh, yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang nyata. Yang kesebelas, senantiasa untuk bersikap jujur, amanah, dan berbuat baikan. Yang terakhir, iman di dalam diri akan jauh lebih kuat dan jauh lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.